Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Miss Windy Laksono. Tentunya dalam pembahasan tentang soal-soal matematika ya. Jangan pernah bosan untuk menonton video saya, karena di sini saya akan banyak memberikan sajian-sajian yang menarik, sajian tentunya tentang tips dan trik. Ada cara-cara bagaimana untuk mengerjakan soal-soal tertentu dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Baik, kali ini saya akan memberikan cara untuk menentukan nilai limit X menuju tak hingga, tentunya dengan langkah-langkah yang lebih efektif ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah pernah memberikan pembahasan tentang nilai limit tak hingga untuk fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri, dan di sana sudah saya sajikan juga konsep-konsepnya gitu ya. Kalau kalian sudah mengerjakan soal latihan tentunya dengan konsep yang benar, langkah hitungnya kalian sudah paham. Nah, langkah selanjutnya tentunya kalian harus mencari bagaimana cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan sebuah soal ya. Tentunya ketika kalian melaksanakan ujian, kalian diburu-buru dengan waktu kan, dan kalian harus mencari cara yang lebih efektif supaya kalian lebih cepat mengerjakan ujian gitu ya, dan mendapatkan nilai yang maksimal tentunya. Baik, langsung saja. Namun sebelum saya memberikan pembahasannya, bantu support channel ini dengan subscribe akun Windy Laksono. Kalian bisa like dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya anak-anakku. Baik, di sini sudah disajikan beberapa soal tentang limit X mendekati tak hingga. Nah, untuk yang di sini ada 5 soal dan fungsinya berbentuk pecahan ya. Tentunya ketika X mendekati suatu nilai tertentu, maka kalian harus mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi yang diminta gitu ya. Namun ada kalanya dalam limit ketika kalian mensubstitusikan nilai, maka kalian akan bertemu dengan yang namanya 0/0, tak hingga per tak hingga gitu kan. Maka nilai-nilai tersebut tidak boleh ya dalam limit, atau ketika kalian menghasilkan nilai yang tak tentu, maka kalian harus mencari cara lain untuk menghasilkan nilai yang tentu atau yang diperbolehkan dalam limit gitu ya. Nah, untuk pecahan, untuk fungsi pecahan, jika dalam video sebelumnya pembahasan saya di video tentang limit ketahinggaan X menuju tak hingga untuk fungsi pecahan, maka kalian harus membagi ya, baik pembilang dengan penyebut dengan pangkat variabel yang tertinggi gitu ya. Nah, untuk flashback, di video sebelumnya saya pernah kasih ya limit X mendekati tak hingga ketika fungsinya berbentuk pecahan, maka kira-kira bentuknya AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus seterusnya, lalu per PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 plus seterusnya. Maka kalian tinggal lihat pangkatnya ya, pangkat-pangkat yang di variabel ini, karena di sini X. Ketika pangkatnya di sini M dan N-nya sama, maka nilai limitnya adalah A per P ya. Kalian tinggal lihat koefisien depannya saja. Ketika pangkat yang di atas atau M-nya lebih besar dengan pangkat yang di bawah, maka hasil nilai limitnya dia tak hingga gitu ya. Ketika M-nya lebih kecil dari N, ketika pangkat yang tertinggi di atas lebih kecil dari pangkat yang tertinggi di bawah, maka nilainya adalah 0 gitu ya. Kuncinya, ketika pangkatnya lebih besar, kamu bayangkan saja. Ketika pangkatnya yang di atas lebih besar, kamu bayangkan saja yang di atas besar, yang di bawah kecil. Anggap aja banyak bagi sedikit. Ingat, banyak itu tak hingga kan. Banyak kalau dibagi sedikit, banyak, nilainya tak hingga. Lalu untuk pangkatnya yang di atas lebih kecil, berarti sedikit dong, yang di bawah lebih besar. Sedikit dibagi banyak. Ketika satu buah permen dibagi untuk banyak orang, maka kemungkinan tidak dapat kan, artinya 0 gitu ya. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk nomor 1, limit X mendekati tak hingga. Di sini kalian bisa lihat fungsinya. Untuk yang atas, pangkat yang tertingginya
X kuadrat. Oke. Untuk yang bawah, pangkat tertingginya juga X kuadrat. Sama-sama kuadrat, pangkat tertingginya sama. Jadi kalian bisa pakai yang ini. Kalian lihat koefisien depannya. Di sini 2. Di bawah sini X kuadrat itu koefisiennya 1 ya. Artinya 2/1. Maka nilai limitnya adalah 2. Gitu ya. Lalu untuk soal nomor 2, limit X mendekati tak hingga. Lihat, untuk yang atas, pangkat yang terbesarnya ini hanya X ya. Untuk yang bawah, pangkat terbesarnya X kuadrat. Beda dong, lihat, yang atas lebih kecil dari yang bawah. Artinya, sedikit dibagi banyak. Sedikit dibagi banyak apa? 0 ya. Sedikit dibagi banyak, 0. Lalu untuk soal nomor 3, di sini pangkat yang di atas yang paling tertinggi X kuadrat. Yang di bawah pangkat yang tertingginya juga X kuadrat. Artinya atas sama bawah pangkatnya sama. Jadi kalian boleh pakai A per P atau lihat koefisiennya. Di sini X kuadrat koefisiennya berapa? 1 ya. 1 per ini 3. Jadi nilainya 1/3. Lalu untuk soal nomor 4. Nah, ketika kalian memperhatikan untuk yang atas sama yang bawah mencari nilai tertinggi, tidak menutup kemungkinan untuk soal tersebut diacak, pangkat menurunnya diacak ya. Nah, untuk yang ini, yang atas pangkat tertingginya X pangkat 3. Lalu di bawahnya ini kalian masih harus kali-kalikan lagi. Kalian lihat aja, ini pangkat tertingginya X pangkat 3. Udah simpen X pangkat 3-nya. Lalu untuk yang di bawah, kalian kalikan X dikali 2X berapa? 2X kuadrat. Nah, 2X kuadrat, salah nulis deh jadi pangkat 3. 2X kuadrat, kalian nggak perlu ngali-ngaliin yang lain lagi ya. Nah, sampai sini kalian lihat, yang atas lebih besar dari yang bawah, artinya banyak dibagi sedikit. Kalau banyak dibagi sedikit, berarti banyak. Maka nilai limitnya di sini adalah tak hingga, gitu ya. Untuk soal nomor 5, ini juga kalian masih harus mengali-ngalikan dulu atau menguraikan dulu karena bentuknya masih dalam bentuk perkalian seperti ini. Kalian kalikan 2X kuadrat dikali X berapa? 2X pangkat 3. Nah, kebetulan ini X-nya yang di sebelah sini ada di depan ya, meskipun ini dia muncul bukan konstanta, tapi ketika kalian kalikan X dengan X, X kuadrat dong, masih lebih besar 2X pangkat 3. Jadi cukup kalian nggak perlu ngali-ngaliin lagi. Lalu untuk yang bawah, lihat yang depan, pangkat tertingginya di sini sudah di depan kan, kalian tinggal ngaliin pangkat yang di depan ini aja. Jadi X pangkat 3 dikalikan dengan X, jadi X pangkat 4. Maka nilai limitnya, lihat, yang atas lebih kecil, yang bawah lebih besar. Artinya sedikit dibagi banyak, sedikit dibagi banyak itu nilai limitnya 0. Itu ya, gampang kan?